Pemirsa, pencoblosan pemilu 2024 ini kian dekat. Panasnya debat ketiga yang diikuti calon presiden yang diselenggarakan pada minggu lalu masih berlanjut. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bahkan membuka peluang bekerja sama dengan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar jika Pilpres berlangsung 2 putaran. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pun menyambut baik segala kemungkinan untuk berkoalisi. Kian panasnya panggung politik tanah air jelang Pilpres 2024 membuat mesin politik para paslon bekerja ekstra. Saling senggol di arena debat pun tak terhindarkan. Bila mana Pilpres berjalan 2 putaran, bukan tak mungkin 01 dan 03 bakal berjalan bersama dalam satu kapal. Komunikasi kesepahaman, bukan komunikasi bersifat operasional. Kesepahaman bahwa Pilpres ini harus berlangsung secara damai, aman, menjunjung nilai-nilai demokratis, dan juga menjunjung nilai-nilai konstitusi berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Nah, kenyataan itu memang dirasakan bahwa ada upaya-upaya intimidatif, baik dari mulai hulu atau ke hilir. Hulu misalnya ada beberapa pihak yang mau mendukung 01 itu dicegah dengan ancaman, dengan menakut-takuti dan sebagainya. Lalu juga di hilir misalnya ada beberapa upaya. Kami Anies misalnya, Mas Anies di 5 titik pernah menghadapi pelarangan seperti itu. Maka ada komunikasi dengan pihak 03, sekali lagi komunikasi itu lebih kepada kesepahaman bahwa kita ingin menjunjung Pilpres ini berjalan betul-betul dengan damai, betul-betul dengan jujur dan berkualitas. Belum pada tingkat operasional. Ya, banyak tuduhan, misalnya ini terkait elektabilitas. Biasa kan, semakin tinggi pohon semakin besar angin. Semakin tinggi survei, ya kan semakin besar goyangan dari kompetitor. Ini hal yang biasa. Tapi kalau soal teman-teman ini, ya kami lihat personalnya adalah orang-orang yang berintegritas, ya. Sehingga nggak akan terlalu jauh mainnya ke sana, gitu loh. Berarti nggak ada kekhawatiran itu ya? Pada akhirnya kembali pada komitmen kita. Udahlah, kita ikut kontestasi, ya. Kita lakukan yang terbaik, memenangkan paslon masing-masing. Seperti disampaikan sahabat saya, ya, Ustadz Maman, ya. Menangkan paslon masing-masing, ya kan? Kalau ada dugaan pelanggaran atau bahkan kecurangan, dinilai sebagai kecurangan, kita laporkan persis seperti dilakukan Bung Roni, ya kan, Pak Kiai Maman. Kami juga melakukan hal tersebut. Jadi selain itu kami juga mengingatkan, ya, dan saya pikir teman-teman juga saling mengingatkan ke grassroots masing-masing, ke para pendukung masing-masing. Kadang-kadang begini, ada juga para pendukung yang bersemangat, terlalu bersemangat sehingga sadar atau tidak sadar melakukan pelanggaran. Padahal ini beresiko bagi orang yang didukungnya. Seperti kami ini, misalnya keunggulan kami di survei tebal sekali, ya, hampir 20%, dan dikit lagi kami bisa menang 1 putaran. Kalau ada beberapa oknum pendukung kami yang melakukan pelanggaran, apakah itu dia sengaja atau tidak sengaja, tetapi itu tersebar dan lain sebagainya, bisa saja ini membawa dampak yang buruk kepada kami. Bantu juga tidak, ya, dalam konteks signifikan, ya, tetapi membawa dampak yang buruk berupa kami dinilai tidak jujur dalam berkontestasi. Nah, ini yang terus kami ingatkan. Faktanya kan ini terkait survei yang melambung tinggi, ya kan. Kalau misalnya ada 2 pihak ingin berkomunikasi, kami juga menunggu diajak komunikasi, dan kami tentu akan berkomunikasi juga. Ini sahabat-sahabat kami juga kok. Dugaan kecurangan ini menjadi perhatian untuk kita semuanya, dan kami melihat bahwa tidak hanya dari 03, tentunya dari 01 melihat hal tersebut, dan tentunya kita punya kepentingan yang sama bahwa kita menjaga kualitas demokrasi yang sedang berjalan ini, memberikan pelajaran politik kepada seluruh anak bangsa, sehingga benar-benar tujuan dari pemilu ini, yaitu luber dan jurdil ini, benar-benar tercipta. Seperti itu, Mas Bayu. Bang Roni, komunikasi yang sudah terjalin ini apakah memang komunikasi untuk membahas masalah dugaan kecurangan pemilu tadi, atau ini ada komunikasi lebih dari itu? Upaya untuk bisa berkoalisi nanti, kalaupun misalnya terjadi putaran atau 2 putaran nanti dalam Pilpres? Iya Mbak Vita, segala kemungkinan ini kan bisa terjadi, ya. Tentunya kita melihat bahwa apa yang disampaikan bahwa kemungkinan kalau seandainya 2 putaran, itu pun sangat terbuka komunikasi tersebut. Jadi kita dari tim hukum tentunya fokus terhadap dugaan pelanggaran,
dugaan kecurangan yang ada, dan ini menjadi fokus kami. Dan terkait dengan komunikasi politik, tentunya sebagai peserta pemilu kita sangat terbuka ya dengan teman-teman dari mana saja, terutama dari 01 ya. Lantas, apakah akan ada deal politik di antara paslon nomor urut 01 dan 03? Tim TV One mengabarkan.